selamat malam Bu. Selamat malam, Pak. Oke, salam kenal ya Bapak Ibu semua. Seperti biasa di sini saya ingin ucapkan dulu terus sebelumnya kepada Pak Santo ya, terima kasih banyak Pak sudah memfasilitasi untuk pertemuan dengan Mulia ya, gitu CEO. Dan seperti biasa saya ingin perkenalkan dulu dari IAI ya Pak Henry, Bu Linda dan Bu Medriani ya. Oke, pertama-tama izinkan perkenalkan nama saya Andra Rukito ya, saya sebagai multi-bagger investor. Dan di sini juga ada Pak Donald Lantu. Pak Donald, silakan Pak. Ya, beliau sebagai multi-bagger investor juga dan guru saham di IAI, Pak. Iya, makasih Andre. Salam kenal Pak Henry, Bu Linda, Bu Medriani. Ya, salam kenal Pak. Selamat malam Pak Donald. Dan ada Bu Firma Lasari ya, Bu Firma Lasari ini sebagai branch manager Panindago Bandung ya, bersama kita juga di IAI. Silakan Bu Vi. Ya Pak Henry, salam kenal Bu Medriani, Bu Linda. Kita ketemu di sini akhirnya ya. Iya Bu Vivi, salam kenal. Oke, nah izinkan saya memperkenalkan dulu IAI. IAI ini adalah komunitas pelaku pasar modal ya. Saat ini kita sudah kurang lebih di YouTube kita sekitar kurang lebih 20.000 lebih ya. Dan di IAI umum, kita di grup umum kurang lebih ada sekitar 5.500 orang lebih ya, hampir 6.000. Nah, untuk yang bersama kita member khusus itu ada sekitar 1.000 orang. Nah, ini yang sudah ikut pelatihan dan kita sudah punya mindset dan kesamaan visi ya untuk teman-teman, terutama yang kita undang malam ini yang di 1.000 orang ini ya. Biasanya sih kita kurang lebih sekitar 100 sampai 200 orang lah setiap acara yang hadir ya. Nah, sebelumnya saya ingin ingin informasikan bahwa IAI ini kita fokusnya sebagai sarana dan wadah komunitas ya, yang sumber utama yang terpercaya memberikan value kepada investor saham Indonesia. Dan kita juga misi kita tuh ingin membimbing agar investor menjadi lebih mandiri dalam menganalisa dan mengambil keputusannya untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, semoga malam ini pertemuan dengan Meet the CEO, terutama dengan Mulia, dengan kode MLIA ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak insight untuk kita semua ya. Untuk acaranya kita lanjutkan ke Civivi, silakan Ci. Oke, terima kasih Andre. Bapak Ibu semua, kita mulai dengan pembacaan latar belakang PT Mulia dan para narasumber hari ini ya. Sebentar saya bacakan. PT Mulia Industrindo Tbk dengan kode saham MLIA didirikan pada tanggal 5 November 1986 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atas hasil produk entitas anak. Perseroan terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta pada tanggal 17 Januari 1994. PT Mulia Industrindo Tbk semula mempunyai dua entitas anak, PT Mulia Glass dan PT Mulia Keramik Indah Raya. Pada bulan Oktober 2017, perseroan menjual seluruh kepemilikannya di PT Mulia Keramik Indah Raya kepada PT Eka Gutama Mandiri, sebuah perusahaan terafiliasi. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung rencana perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan posisi keuangannya sebagai perusahaan publik. Setelah divestasi tersebut, perseroan hanya memiliki satu entitas anak, yaitu PT Mulia Glass. PT Mulia Glass bergerak di bidang industri kaca dengan kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, kaca pengaman otomotif sebagai hasil produksinya. Jadi PT Mulia Industrindo ini listing pada tanggal 17 Januari 1994 di harga 3.800 dan mengalami pemecahan nilai nominal saham atau stock split cum-date pada tanggal 14 Juli hari ini dengan nominal baru dengan perbandingan 1 lama menjadi 5 baru. Nah, ini mungkin saya akan bacakan profil dari narasumber kita hari ini. Saya bacakan Bapak Henry Bun ya. Bapak Henry Bun adalah Direktur di PT Mulia Industrindo Tbk, warga negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Tarumanegara dan bergabung di Grup Mulia pada tahun 1992 sesuai keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta nomor 81 tanggal 30 Juli 2021. Lalu bersama kita hari ini juga ada Ibu Medriani, juga Direktur di PT Mulia Industrindo Tbk, warga negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, mempunyai pengalaman di bidang akuntansi sejak tahun 1990 dengan bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik Deloitte Touch Tohmatsu,
bergabung dengan Grup Mulia sejak tahun 1993. Nah, ini profil singkat dari PT Mulia dan narasumber kita hari ini. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada pihak Mulia. Silakan Pak Henry, Bu Medriani, Bu Linda Halim dilanjut. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam, Pak Andri, Pak Donald, dan Bu Vivi. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu antara emiten dengan investor. Ya, saya rasa dua belah pihak ini sangat cukup penting di dalam pasar modal. Karena kalau emiten tanpa investor juga tidak berarti apa-apa. Investor tanpa emiten juga tidak berarti apa-apa. Jadi sebenarnya kita adalah kita adalah partner bisnis ya di dalam pasar modal ya. Kita bisa mengenal satu sama lain. Betul apa yang telah dikatakan oleh Pak Andri Lukito tadi bahwa untuk edukasi di dalam pasar modal terutama bagi pemula tentunya kita perlu pemahaman bagaimana company itu yang kita beli sahamnya. Jadi kita setidak-tidaknya bisa menganalisa fundamental, bisa melihat bagaimana performa company itu sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi investor investasinya tidak rugi ya, dalam arti kata menjadi value investor. Tadi Pak Andri Lukito juga mengatakan juga mengharapkan jadi multi bagger gitu ya Pak Andri ya. Nah, dengan adanya kerjasama atau kedua belah pihak ini, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih. Saya atas nama manajemen ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Investor Akademi Indonesia. Semoga dengan penjelasan atau kita diskusi pada malam hari ini, tentunya Bapak Ibu akan lebih memahami sebenarnya PT Mulia Industrindo atau dengan kode MLIA itu company-nya apa. Ya, sadar atau tidak sadar, mungkin Bapak Ibu selama ini produk-produknya ada di sekeliling Bapak Ibu. Mungkin ada di dalam rumah kita, ya. Sehari-hari barangnya ada di dapur, barangkali di kendaraan yang kita pakai, ataupun di area-area kantor yang kita tempati. Baiklah, saya akan mulai dengan presentation yang pertama, ya. Seperti yang tadi telah Ibu Vivi jelaskan secara singkat bahwa PT Mulia Industrindo itu sebenarnya sudah berdiri atau sudah listed sejak 17 Januari 1994. Jadi sudah cukup lama. Ya. Kemudian anak perusahaannya itu adalah PT Mulia Glass. Ya. Kita memiliki 4 divisi. Yang pertama adalah Flood Glass dengan kapasitas sekitar 620.000 ton per tahun. Sedangkan yang kedua itu adalah industri botol. Industri botol ini adalah botol minuman yang sehari-hari yang kita pakai dan ada di dalam rumah tangga kita masing-masing seperti botol kecap, botol sirup, ya, botol bir dan sebagainya. Dengan kapasitas sekitar 220.000 ton per tahun. Sebagai satu gambaran untuk botol itu beratnya sekitar 300 sampai 400 gram per piece, ya. Jadi Bapak Ibu bisa hitung nanti dengan 220.000 ton dibagi dengan 300 gram atau 400 gram per piece itu satu tahun itu kira-kira bisa menghasilkan berapa piece botol. Kemudian Mulia Glass juga memiliki divisi yang kita sebut dengan automotive safety glass dengan memproduksi 195.000 car set per tahun. Sebagai gambaran bahwa untuk industri otomotif di Indonesia pada saat ini mungkin sekitar 1 juta sampai 1,2 juta mobil, ya, untuk produksi di dalam negeri. Sedangkan untuk glass block itu merupakan produk yang dihasilkan untuk penerangan, untuk pencahayaan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam video tadi, dengan kapasitas 97.000 ton per tahun. Untuk satu piece glass block itu beratnya sekitar 2,4 sampai 2,5 kg per piece, ya. Jadi tinggal kita bagikan aja angka ini dengan jumlah tadi. Dan tadi Bu Vivi juga sudah menjelaskan bahwa sejak tahun 2017 sejak Oktober
company ini juga sudah melakukan spin-off atas anak perusahaan Mulia Keramik Indaraya, ya, sehingga pada saat ini Mulia Industrindo itu betul-betul hanya mengelola 4 divisi ini. Kalau kita melihat di dalam laporan keuangan, tentunya Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Q1 2022 pendapatannya itu sekitar 1,2 atau 1,3 triliun, ya. Kalau kita breakdown ke dalam 4 divisi yang tadi kami kemukakan, bahwa 67% daripada income-nya atau revenue-nya ini merupakan float glass atau kaca lembaran. Sedangkan untuk industri botol tadi sekitar 19% dan glass block itu sekitar 10% dan safety glass itu 4%. Jadi untuk industri otomotif safety glass, walaupun kami memiliki kapasitas sekitar 196.000 car set, tapi terhadap komposisi terhadap income Mulia sendiri adalah hanya 4%. Jadi tidak terlalu besar. Kita bisa melihat bagaimana highlight daripada first semester 2022 dan first semester 2021. Jadi angka ini adalah angka yang paling baru dan belum pernah kami publikasikan keluar, ya. Masih dari oven ini. Jadi Bapak Ibu beruntung pada malam hari ini Bapak Ibu yang tahu duluan bahwa berapa penjualan kita dan net profit untuk first half 2022. Ya, nah yang nanti akan kamu publikasikan mungkin sekitar antara minggu ketiga sampai minggu keempat nanti. Kalau kita melihat kuantiti daripada 4 divisi ini, maka yang untuk industri float glass kita bisa melihat memang terjadi sedikit penurunan sekitar 3% secara volume dari 267.000 ton menjadi sekitar 259.000 ton untuk 6 bulan. Kalau kita lihat harga jualnya, ini mengalami kenaikan sekitar 35%. Sedangkan kalau kita melihat dari revenue-nya, itu terjadi peningkatan sekitar 31%. Dengan komposisi, kita bisa melihat bahwa domestik itu memegang peranan yang cukup penting, sekitar 73%, dan ekspor itu 27%. Sedangkan untuk industri botol, dengan membaiknya kondisi daripada COVID ini, tentunya kita bisa melihat di mall sudah mulai ramai, hotel juga mulai ramai, tempat-tempat hiburan ramai, otomatis konsumsi pemakaian minuman dan makanan ini juga meningkat. Ya, kita bisa melihat terjadi peningkatan sekitar 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga jumlah kuantiti yang kita produksi pada first half 2022 itu sekitar 80.000 ton. Dan kalau kita melihat dari segi harga jual, peningkatannya sekitar 5%. Kalau kita bandingkan dengan float glass 35%, tentunya peningkatan ini tidak sebesar yang ada di float glass. Karena hal ini kita mempunyai ikatan kontrak jangka menengah, biasanya 6 bulan atau 1 tahun dengan customer-customer besar kita, sehingga untuk harganya tidak bisa serta-merta kita sesuaikan dari waktu ke waktu. Jadi memiliki waktu tertentu untuk kita revisi kembali harga dengan adanya faktor-faktor tertentu. Kalau kita melihat dari segi revenue, terjadi peningkatan sekitar 20%, dan kontribusi terhadap ekspor dan domestik itu masing-masing untuk first half 2022 itu 68 dan 32%. Sedangkan kalau kita melihat glass block itu terjadi penurunan sekitar 14% ya selama first half 2022 di sini. Kalau kita melihat secara selling price itu masih terjadi kenaikan 8%. Dan kalau kita melihat secara revenue, memang terjadi penurunan 8%. Dan kalau kita melihat dari segi komposisi domestik dan ekspor, itu untuk domestik 54% dan 46%. Sedangkan divisi yang terakhir untuk kaca pengaman otomotif atau yang dikenal dengan safety glass,
itu mengalami peningkatan 22%. Nah, dari figure ini tentunya kita bisa melihat bagaimana pangsa otomotif itu di Indonesia, ya. Tentunya ini ada kaitan dengan pihak Astra International, ya. Kalau misalnya safety glass ini meningkat, kebanyakan artinya pihak Daihatsu produksi daripada mobilnya juga meningkat. Karena customer terbesar kami adalah Daihatsu Motor Indonesia. Ya, memang ada customer tertentu seperti truk, Hino dan sebagainya. Tetapi mayoritas itu dipesan oleh Daihatsu. Kita bisa melihat terjadi peningkatan sekitar 22%, dan kita juga melihat bahwa harga jual peningkatan 5%, dan revenue-nya kurang lebih meningkat 28%, dan 93% itu adalah untuk domestik dan ekspornya 7%. Jadi domestik ini pegang peranan yang cukup besar. Ini adalah merupakan satu figure yang 30 Juni ini belum kami publikasikan, ya Bapak Ibu, yang malam ini masih hot, masih dari oven ya istilahnya, yang mengetahui informasi ini dan kami sampaikan kepada publik. Kalau kita melihat daripada revenue daripada first half 2021 itu sekitar 2 triliun, tahun ini sekitar 2,5 triliun atau mengalami peningkatan 24%. Dengan cost of goods sold meningkat sekitar 12%, dan kalau kita melihat gross profit meningkat sebesar 48%. Operating expense terjadi peningkatan sekitar 3%, dan profit before tax itu 98%. Dan kalau kita lihat net profitnya itu dari 239 miliar, nantinya akan dipublikasikan di minggu terakhir daripada bulan Juni ini, sekitar 479 miliar atau meningkat 101%. Ya. Tentunya dari angka-angka ini nanti Bapak Ibu bisa menghitung berapa PE ratio-nya, ya, juga bisa menghitung PBV-nya. Ya, sampai nanti penjelasan akhir kami juga akan memberikan estimasi dalam 1 tahun dalam sampai akhir tahun ini kira-kira berapa estimasi NPAT maupun EBITDA yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Next-nya Bu Linda. Kalau kita melihat dari segi volume, di dalam float glass ini pertumbuhannya relatif cukup stabil ya. Dari angka 2018 548.000 ton, dan kami prediksikan di tahun 2022 ini sekitar 527.000 ton. Dan kalau kita melihat 5 grafik ini, angkanya di 550.000 ton. Ya, kenapa tidak bisa naik ya? Karena pada saat ini company atau Mulia Glass memiliki 3 tungku atau yang kita sebut dengan 3 furnace untuk pembakaran dengan suhu sekitar 1.600 derajat Celcius. Dan 3 tungku ini tadi sudah kami sebutkan di muka, kapasitas terpasangnya adalah 620.000 ton. Tentunya kalau kita menghitung barang jadi, tidak bisa semua itu terbentuk menjadi barang jadi, ya. Dengan efisiensi yang dihasilkan sekitar 89%, maka ketemulah angka kira-kira 550.000 ton ini. Sedangkan untuk botol, kita bisa melihat bahwa grafiknya mengalami kenaikan dari 4 tahun terakhir, ya, dari tahun 2019 sampai ke tahun 2022. Kalau kita melihat yang paling kurang bagus adalah tahun 2020, di mana saat pandemi itu mulai terjadi di Indonesia, sehingga banyak restoran, hotel semua tutup, dan permintaan terhadap botol juga turun. Tetapi dengan membaiknya pandemi, kita bisa melihat juga terjadi peningkatan dari 130.000 ton menjadi 173.000 ton. Peningkatan ini juga terjadi karena pada semester kedua tahun 2020, perusahaan juga melakukan ekspansi 1 furnace atau tungku dengan kapasitas sekitar 240 ton.
dan sudah beroperasi secara penuh pada saat ini. Demikian juga dengan glass block, kita bisa melihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2022 ini kami lihat bahwa ini ada pengurangan sekitar 5.000 ton. Tetapi kalau kita melihat untuk safety glass otomotif, ini adalah merupakan rekod yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat figur ini, seharusnya pihak Astra International juga meningkat penjualan mobilnya sampai dengan Q2 tahun 2022. Ya. Angka pastinya kita tidak tahu karena laporan daripada Astra belum keluar. Tetapi kalau Bapak Ibu yang mungkin sering membaca di dalam artikel-artikel otomotif, tentunya saya rasa Bapak Ibu bisa menggali lebih jauh berapa pertumbuhan daripada sektor otomotif. Kalau kita melihat daripada bagaimana cost of goods sold breakdown dari 4 divisi ini, kalau kita gabungkan menjadi satu, maka unsur yang paling tinggi itu adalah saat ini adalah imported material sekitar 26%. Sedangkan untuk domestic material sekitar 21%. Dan untuk labor 8%, untuk bahan bakar gas sekitar 20%, dan untuk electricity sekitar 7%, depresiasi 8%, dan biaya overhead pabrik sekitar 11%. Kalau kita melihat grafik yang di sebelah kanan, maka angka yang paling menyolok adalah import material 19%, domestiknya 23%, fullnya sekitar 22%. Tentunya menjadi satu pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, kenapa import material ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan? Seperti Bapak Ibu ketahui, pada saat ini terjadi inflasi yang cukup tinggi di berbagai negara karena adanya perang Rusia dan Ukraina, sehingga juga menyebabkan kenaikan biaya energi di sana. Dan untuk memproduksi barang-barang di sana, harga bahan baku daripada mereka atau harga produksi mereka juga mengalami kenaikan. Jadi harga bahan baku ini untuk import mengalami kenaikan yang cukup banyak, ya, seperti soda as dan lain-lain, itu meningkatnya saat ini mungkin sudah sekitar 70% peningkatan untuk import materialnya. Jadi tidak heran kalau kita melihat report ini, penggunaan import material kita juga 26%. Ya. Tetapi kalau kita melihat laba tadi, atau performan yang dihasilkan dalam first half 2002 tadi, performan mulia ini tidak turun. Ya. Bahkan masih cukup naik. Kenapa? Karena untuk hal-hal tertentu seperti kaca dan sebagainya, kami juga melakukan penyesuaian-penyesuaian harga dengan adanya kenaikan import ini, ya. Dan saat ini masih bisa diterima oleh market, ya. Demikian juga dengan container glass, walaupun kenaikannya tidak sebanyak daripada food glass, tapi kalau kita lihat report di awal tadi masih naik sekitar 5%. Ya, demikian juga dengan glass block masih ada kenaikan 8%. Sehingga dengan 2 komponen atau 2 tahun yang kita bandingkan ini, kita bisa melihat bahwa US dollar content atau cost content-nya itu sekitar 46% di tahun 2022 dan 41% di tahun 2021. Dengan melihat cost of goods sold yang kita hasilkan adalah sekitar 62% dan gross margin adalah 38%, maka kalau faktor cost of goods sold 62% ini kita kalikan dengan faktor US dollar content 46%, itu ditemukanlah bahwa mata uang asing ini harus tercover kurang lebih 30%. Dengan melihat komposisi domestik dan ekspor yang tadi sudah kami jabarkan di dalam halaman pertama tadi, atau halaman kedua, dengan ekspor kita sekitar hampir antara 27-30%. Dengan demikian, maka unsur daripada valuta asing ini, resikonya itu adalah terjadi natural hedge. Natural hedge itu maksudnya adalah resiko konten dolar yang harus kita bayar dengan income yang akan diterima oleh mulia, itu matching.
Dengan demikian, maka faktor daripada US dollar content ini tidak memiliki risiko tinggi untuk company. Jadi kita tidak begitu terpengaruh. Misalnya dari tadi dolar 14.300 sekarang menjadi 15.000. Otomatis cost-nya naik. Tetapi dari segi income-nya, karena kita memiliki exposure ekspor sekitar hampir 30%, maka ini bisa kita offset, ya. Dengan demikian, risk mata uang asing ini sangat minim sekali terjadi di MLIA. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu juga banyak yang bertanya, ya. Kira-kira emiten apa ya yang punya faktor risk yang tinggi terhadap fluktuasi mata uang asing? Ya. Nanti di slide terakhir kami juga akan jelaskan bagaimana posisi loan daripada MLIA ini, apakah US dollar ataukah rupiah. Sehingga Bapak Ibu di dalam menganalisa fundamental daripada company, tentunya faktor daripada pergerakan mata uang asing ini cukup tinggi, ya. Kalau company-nya mungkin sekitar 100% dia domestik dan tidak ada ekspor, tentunya pasti akan punya risiko terhadap fluktuasi mata uang asing. Ini yang kira-kira saya bisa sampaikan. Sedangkan untuk gas price, kita bisa melihat bahwa tahun 2020 sampai 2021, pemerintah sudah mengeluarkan satu kebijakan di mana diatur di dalam peraturan presiden bahwa gas itu akan diberlakukan dengan harga sekitar $6 per MMBTU. Ya. Sebagai satu gambaran, mungkin Bapak Ibu yang kurang paham terhadap istilah-istilah ini, 1 MMBTU itu sama dengan 28 meter kubik. Ya. Jadi untuk menghitung kubikase per meter kubiknya, Bapak Ibu tinggal bagikan $6 dengan 28. Ya, kita dapatkan per meter kubiknya. Sebagai gambaran kita bisa melihat bagaimana harga gas itu terhadap pasar internasional. Untuk China kita bisa melihat gas itu saat ini sekitar $18 per MMBTU. Malaysia sekitar 8, Thailand sekitar 12, Myanmar sekitar 14, Filipina dan Vietnam itu sekitar $13. Dan kalau kita melihat konten daripada cost of goods sold tadi, maka unsur gas itu di company manapun di dunia itu range-nya adalah 20-25%. Itu berkisar, ya. Tapi kalau misalnya gas itu menjadi $18 ataupun menjadi $14 seperti di Myanmar dan Filipina, tentunya konten ini berubah, ya. Bisa jadi mereka punya konten menjadi 30%. Kalau saat ini kita di Mulia adalah 18%. Ini adalah merupakan contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh Mulia. Seafood Tower 2 salah satu produk yang menggunakan kaca Mulia. Kita bisa juga melihat Wika Tower. Kita juga bisa melihat BKP Office Jakarta. Ya. Ini adalah hotel, Double Six Hotel di Bali. Kemudian East Apartemen Surabaya. Kalau kita melihat bagaimana landscape daripada bisnis bisnis kaca ini di Asia, tidak termasuk China, ya. Kenapa kami tidak masukkan di dalam China? Di China itu banyak sekali produk pabrik kaca. Sebagai gambaran, ya, kita di Mulia ini punya 3 tungku, Asahi Mas punya 4 tungku, di Indonesia punya 7 tungku. Kalau di China itu sekitar 240 tungku yang ada saat ini. Jadi itu sangat gede sekali, ya. Kalau kita bandingkan dengan Asia, maka kita keluarkan China, maka production di Asia itu sekitar 9,2 juta ton per tahun. Kita bandingkan dengan Mulia, produksinya sekitar 550.000 ton per tahun. Jadi Mulia ditambah dengan Asahi Mas Indonesia, persentasenya adalah 15%. Dan yang terbesar juga itu adalah Malaysia, sekitar 20%, Filipina 2%, Thailand itu 9%, Vietnam 7%, India itu cukup besar, itu 27%,
Myanmar, Korea, Taiwan itu sekitar 7 dan 11%. Di Myanmar sangat kecil. Kalau kita bisa melihat daripada region ini, maka Indonesian ekspornya itu kurang lebih 35% dari national production. Jadi misalnya dari Mulia ditambah Asahi itu sekitar 35% kita gunakan untuk ekspor. Ini perbandingan antara Mulia dengan Asahi. Asahi saat ini memiliki 4 tungku. Saat ini beroperasi di Kerawang, ada 2 tungku, dan di Surabaya ada 2 tungku. Dan kalau kita sering lewat Ancol, itu biasanya kan kelihatan cerobong asapnya yang warna merah sama abu-abu ya. Sekarang sudah tutup di sana karena izin lokasinya sekarang tidak boleh untuk pabrik, itu sudah izin komersial untuk daerah-daerah perkantoran. Jadi mereka sudah melakukan relokasi di daerah Kerawang. Jadi ini adalah saat ini tertinggal 2 kompetitor di Indonesia. Kalau kita melihat bagaimana komposisi daripada produk ini dijual untuk apa aja, maka housing itu adalah yang terbesar, sekitar 75%. Kalau untuk building seperti office building, ya perkantoran sekitar 5%. Kemudian ada mirror sekitar 10%, dan automotive safety glass itu sekitar 10%. Kalau kita melihat export destination selama tahun 2022, maka yang terbesar itu adalah Malaysia. Tadi kita melihat bahwa di Malaysia itu kapasitas cukup besar ya. Kalau Indonesia kan 15. Tadi di Malaysia 20. Tetapi dengan kapasitas Malaysia 20 itu, kita juga masih ekspor ke Malaysia, ya 20%. Vietnam sekitar 16%. Kemudian kita bisa melihat South Korea, Australia, India, Filipina, Thailand, Gibraltar, dan others. Others itu kadang-kadang Europe, ya. Kalau freight cost-nya murah, bahkan kita juga sampai ekspor ke Amerika Latin. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh benua itu sudah dilakukan ekspor oleh pihak Mulia. Jadi tergantung nanti dari freight cost-nya bagaimana, apakah kira-kira memungkinkan atau tidak. Tetapi kalau dari segi quality, itu sudah bisa diterima oleh seluruh dunia. Ini adalah contoh-contoh botol yang kita lihat, dan tadi saya katakan mungkin botol-botol ini juga ada di sekeliling Bapak Ibu semua. Bagi ibu-ibu yang sering ke dapur, mungkin botol ini juga suka dilihat ya, atau mungkin ada di dalam rak-rak botolnya. Yang paling kiri ya kita lihat itu adalah botol saus ya. Kemudian ada yang amber, yang coklat. Itu biasanya diisi sama botol bir ya. Juga kadang-kadang diisi botol kecap. Yang warna hijau itu adalah botol bir. Sebelah kanannya lagi itu adalah botol sirup marjan ya. Sirup marjan yang kita suka lihat ada di toko-toko, dan pada waktu puasa itu sangat banyak dipasarkan. Dan sebelah kanan itu juga botol-botol saus tomat, ABC, dan sebagainya. Dan yang ada pointer merah ini adalah Bapak Ibu kalau sering ke restoran makan atau minum, nah itu botolnya aqua. Dan kalau sudah aqua diisi di botol ini, harganya bukan 5.000 lagi Bapak Ibu. Harganya mungkin sudah di atas 30.000 ya. Tadi pagi saya makan di restoran, kebetulan diundang ya. Saya lihat harga minuman aquanya isi botol ini 50.000 isinya. Jadi botol ini peranannya penting sekali ya. Kalau kita isi di botol plastik, mungkin value added-nya nggak kelihatan. Makanya kenapa kalau kita makan minum di restoran, mereka tidak mau suguhkan botol aqua plastik. Karena botol aqua plastik Bapak Ibu beli di Indomaret kan harganya 5.000. Kalau nanti bayar di restoran 45-50.000 pasti kaget kan. Tapi kalau sudah diisi di botol ini kan tidak umum dan tidak diperjualbelikan di supermarket atau di Indomaret atau Alfamart seperti itu. Jadi kesannya ini menjadi satu produk yang value added, tapi isinya sama, tetap air minum ya, air putih. Nah, yang di bawah di sini kita bisa melihat itu biasanya kita sebut dengan jar atau jam jar yang digunakan untuk mengisi untuk selebut roti ya. Ada juga jamur,
dan sebagainya. Dan biasanya produk-produk ini kami ekspor ke Amerika. Ya. Ini adalah merupakan landscape daripada peta bagaimana kita bisa melihat produser botol di Asia. Kami kembali mengekskluding China, Jepang, South Korea, dan Taiwan. Ya, kalau China itu dengan penduduk hampir 2 miliar orang, pasti pemakaian botolnya banyak lah. Jadi kalau ini dimasukkan besar sekali. Jadi kami keluarkan, kita melihat bahwa di kawasan Asia Tenggara plus daerah-daerah tertentu, maka kita bisa melihat paling besar itu saat ini konsumsi atau pemakaian botol itu di Thailand. Yang kedua itu di Filipina dan Indonesia 10%, Malaysia 6%, Vietnam 2%, dan Myanmar 3%. Nah, dengan peta ini kita bisa tahu kenapa Thailand itu bisa begitu banyak mengkonsumsi botol, Indonesia hanya 10%, padahal penduduk Indonesia itu berkali-kali lipat daripada Thailand dan Filipina. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan ke Thailand, kita bisa lihat di mana-mana isinya bir, ya. Baik di restoran pinggir jalan, di restoran besar, di kaki lima, yang minum bir itu banyak turis-turis. Kalau di Indonesia, minumnya teh botol plus aqua. Ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan negara-negara Filipina dan Thailand. Dan kalau di Filipina, mereka di mana-mana kalau kita lihat juga minumnya banyak Pepsi Cola. Ya, kalau kita di sini minum Coca-Cola dan sebagainya kan kalau kita ke restoran-restoran tertentu. Jadi orang Filipina itu suka sekali dengan Pepsi Cola, ya. Atau RC Cola, ya, minuman mereka. Juga ada bir, ya. Sehingga Indonesia kalah jauh kalau kita lihat dari segi penggunaan botol. Tetapi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi minuman-minuman yang mungkin tidak terkontaminasi dan sebagainya, dan pertumbuhan daripada kuliner-kuliner Indonesia dengan restoran-restoran baru dan sebagainya, tentunya dengan penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta, maka kami yakin ke depannya penggunaan botol ini juga akan semakin meningkat. Karena kalau dulu botol itu dibuat tebal dan bisa diisi ulang. Kita beli botol kecap di warung, terus botol kecap kita kembaliin, dihargai. Nah, sekarang untuk mengembalikan botol dari pihak retailer kepada pihak produsen, itu juga memakan biaya yang tinggi. Pertama kali, transport cost-nya juga sudah mahal, kemudian untuk biaya airnya juga sudah mahal, labor cost-nya juga sudah mahal. Nah, untuk itu, mereka di Indonesia merubah untuk botol-botol itu dibuat lebih tipis. Yang tadinya beratnya 500 gram, mungkin sekarang menjadi 385 gram. Sehingga botol-botol itu tidak returnable lagi kepada pabrik. Nah, dengan demikian, tentunya penggunaan botol ke depan itu kami harapkan juga akan mengalami pertumbuhan. Dari Indonesia 10% tadi, kita bisa melihat market share di Indonesia ini Mulia Glass adalah yang terbesar saat ini. Dengan market share sekitar 50%. Dan yang kedua adalah Owen Illinois sekitar 30%. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Bekasi, yang suka melewati jalan dari Pulau Gadung ke Bekasi, di sebelah kanan jalan dekat perumahan Modern Land, nah itu ada satu pabrik, itu lokasinya di sana. Sedangkan yang Indoglass merupakan kompetitor yang baru, sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu, dengan market share sekitar 19%. Jadi di Indonesia pada saat ini memiliki 3 pabrik botol dan 2 pabrik kaca. Ini adalah merupakan penggunaan botol itu sendiri. Yang paling besar itu adalah sirup, 38%, dan bir itu 24%. Soft drink itu nggak terlalu banyak. Ya. Soft drink itu 3%, saus, chili sauce sekitar 9%, dan yang lain-lain 27%. Kalau kita melihat customer Mulia itu adalah
Hansgrohe atau Hand ABC yang kita kenal, Sinarmas dengan air mineralnya, La Salle Food ya, kemudian anggur yang kita kenal dengan Bapak Jenggot, ini untuk anggur orang minum jamu ya, ada Multi Bintang, kemudian ada OT itu anggur ya, kemudian juga ada Indofood, Asta Dharma, kemudian Bevrindo juga, itu ada Aqua. Dan ekspor Mulia adalah terbesar saat ini di Filipina 27% dan USA sekitar 23%, Malaysia dan Vietnam tidak terbesar dan negara-negara lain itu sekitar 46%. Untuk glass block, bagi Bapak Ibu yang masih belum familiar produknya, ini adalah glass block. Glass block ini kalau kita melihat di Pakubuwono Residen, di kubanya itu dipasang glass block, dan ini menjadi arsitek arts ya. Artinya kalau dulu glass block itu dipakai untuk penerangan di toilet, untuk di dapur-dapur, tetapi dengan melakukan edukasi kepada arsitek Indonesia atau Ikatan Arsitek Indonesia, dan kami juga melakukan edukasi bagaimana cara memasang glass block untuk gedung-gedung dan sebagainya. Kami melakukan seminar-seminar dan kami datangkan teknisi dari Amerika dan China untuk memberi gambaran kepada arsitek-arsitek Indonesia. Maka Pakubuwono Residen ini merupakan satu-satunya gedung yang menggunakan glass block di tempat yang paling tinggi dan masuk muri sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, kalau kita lihat malam-malam diterangi dengan lampu, ya ini menjadi hal yang sangat berseni ya. Tapi kalau kita lihat satu-satu mungkin nggak kelihatan seninya. Ini adalah kafe yang juga sudah menggunakan glass block, lain daripada yang lain. Kita bisa melihat seluruh hampir gedungnya dikelilingi oleh glass block, bisa waktu siang dan waktu malam. Ini rumah juga ada yang sudah pakai glass block. Ya, siang dan malam kita bisa melihat. Nah, sebelum ini kita lihat, kami juga memproduksi glass block yang bermotif batik. Dan mungkin satu-satunya di dunia yang bermotif batik yang dipasarkan banyak di daerah Jawa Tengah. Ya, jadi di Jawa Tengah mereka suka dengan motif-motif batik seperti itu. Dan bagaimana kita melihat glass block ini terhadap peta dunia, bahwa saat ini di dunia memiliki kapasitas sekitar 280.000 ton per tahun. Kita bagikan aja tadi dengan 2,5 kilo, kita tahu kira-kira berapa piece per tahun. Yang terbesar itu adalah Mulia Glass, 34%, Bangkok Kristal itu 14%, dari China 21%, di Prancis 8%, Cekoslowakia 18%, dan Spain itu 6%. Dan kami punya ekspor adalah di Myanmar terbesar 35%, China 22%, Vietnam 10%, USA dan Meksiko 3%, masing-masing 3%. Sebelum saya lanjutkan ke sini, dengan penjelasan yang tadi sudah kami kemukakan, Bapak Ibu bisa simpulkan bahwa di dalam memproduksi botol tadi, Mulia adalah terbesar di Indonesia. Kemudian yang untuk glass block, Mulia adalah terbesar, bukan Indonesia, tetapi terbesar di dunia. Ya, kalau kaca, kita nomor 2 setelah Asahi Mas. Ya, jadi dengan penjelasan saya tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu juga lebih memahami bahwa sebenarnya yang kita produksi itu adalah produk-produk yang sehari-hari bisa Bapak Ibu temui di sekeliling kita. Ya. Dan otomotif safety glass ini pun barangkali kalau Bapak Ibu lihat di dalam mobil yang Bapak Ibu pakai, khususnya mobil Avanza atau Agya, kita lihat di kaca samping atau di belakang itu ada logo M-nya. Nah, logo M itu mungkin Bu Linda bisa di buletin yang merah itu, yang logo M. Nah, itu adalah produk Mulia. Ya.
Kalau kita lihat di sini, safety glass Daihatsu adalah 65% pangsa pasar kita. Kemudian kami juga memiliki pangsa pasar di Hino 2% dan Toyota Motor 5%, Suzuki 12%, distributor yang lain 15%. Untuk tahun-tahun mendatang, kami perkirakan kami juga akan masukin otomotif selain yang sudah disebutkan ini, untuk seperti Mitsubishi dan sebagainya. Di luar itu juga kami juga memproduksi home appliance seperti untuk kulkas ya. Kulkas-kulkas sekarang itu kan depannya banyak menggunakan kaca yang seperti kaca hitam reben ya. Juga kami sudah jajaki hal-hal itu untuk kita kembangkan. Dan ekspor kami saat ini 100% ke Malaysia untuk otomotif di sana. Ini merupakan financial forecast yang cukup penting. Kita bisa melihat tadi sudah dikatakan bahwa revenue daripada 4 divisi ini yang terbesar itu di Flood Glass yang di dalam bar chart warna biru. Tahun 2022 kami memprediksikan sekitar 5 triliun revenue-nya. Tahun 2021 4,4 triliun dengan komposisi 3, triliun di tahun 2022 dan 2,8 triliun di tahun 2021. Untuk botol menjadi 1 triliun di tahun 2022 dan 883 miliar di tahun 2021. Sedangkan yang lain itu adalah glass block. Ini adalah komposisi daripada Mulia Glass. Dengan pencapaian daripada first half tadi yang tadi sudah kita lihat bersama di dalam informasi keuangan, yang sudah kami capai pada first half itu adalah 2,5 triliun dan yang akan kami capai adalah 5 triliun. Artinya selama dalam perjalanan 6 bulan ini termasuk hari-hari libur lebaran yang cukup panjang, 2 minggu dan sebagainya, maka yang sudah kami capai di dalam first half ini adalah 50%. Ya. Mudah-mudahan di dalam periode Juli sampai Desember yang sudah tidak banyak hari libur lagi, dan biasanya itu volume itu meningkat, terutama di kuartal keempat, kami harapkan 5 triliun ini bisa kita capai, dan apa yang kami sampaikan kepada publik ini bisa kita realisasikan. Ya. Kalau kita melihat average selling price dan gross margin, bar chart yang warna biru itu merupakan average selling price, dan yang warna merah itu adalah gross profit margin. Kita bisa melihat dari tahun 2019 sampai 2020 itu relatif 2019 turun, 2020 mengalami sedikit perbaikan, meningkat 2021, dan tahun 2022 terkoreksi sedikit. Ada penurunan sekitar dari hampir 39% turun ke angka sekitar 37%. Itu secara rata-rata. Peningkatan ini tadi juga sudah kami jelaskan bahwa bahan baku import ini kan meningkat cukup besar. Ya, bahkan sudah 60-70%. Di tengah meningkatnya bahan baku ini, kami bisa bertahan, artinya kami bisa mempas itu kepada pasar, ya. Walaupun ada yang cukup baik, ada juga seperti botol yang tidak bisa tercover semuanya. Ini adalah angka yang cukup penting bagi Bapak Ibu yang menjadi fundamental analis ya, yang ingin melihat bagaimana PER, rasio dan sebagainya. Kalau kita melihat EBITDA atau earning before interest, tax and depreciation, atau yang kita kenal dengan istilah EBITDA, maka EBITDA yang kita hasilkan tahun 2020 itu adalah yang paling tidak baik pada saat COVID pertama kali melanda seluruh dunia. Itu hanya 543 miliar. Kemudian tahun 2021 kami berhasil mencapai 1,2 triliun dan kami perkirakan pada tahun 2022 ini sekitar 1,4 triliun. Dan NPAT-nya kita bisa melihat tahun 2020 itu paling parah, hanya mencapai 75 miliar ya. Dan saat itu kalau tidak salah harga sahamnya
turun sampai Rp500 atau mungkin di bawah 500 barangkali. Ya. Nah, semua orang ketakutan termasuk pasar modal kita, indeksnya turun sampai ke level 4.000-an. Saham Astra kalau tidak salah juga turun sampai level 3.200 dan BRI kalau nggak salah sampai 2.200 dari 4.500. Jadi semuanya dikasih diskon gede-gedean sampai 50% ya. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa saat ini walaupun masih terjadi ancaman inflasi dan sebagainya, pasar modal kita masih bisa bertahan dengan level IHSG sekitar 6.500 sampai level 7.000 ya. Mudah-mudahan pandemi ini, mudah-mudahan inflasi ini dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga tidak terlalu berlama-lama ya, sehingga Bapak Ibu yang bertrading atau melakukan investasi di pasar modal tentunya lebih bisa mempunyai prospek yang cukup baik untuk saham-saham yang Bapak Ibu cermati atau belajar bersama dengan investor Akademi Indonesia. Jadi tahun 2022 ini kami proyeksikan itu sekitar 708 miliar. Ya, dengan angka ini Bapak Ibu bisa hitung berapa kira-kira PER-nya, berapa kira-kira book value-nya, ya, apakah price sekarang itu sudah reasonable atau tidak, ya, atau under value dan sebagainya. Ya, tentunya Bapak Ibu dengan dibimbing oleh Pak Andri, Pak Donald dan Bu Vivi di dalam investor ini, saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal cara-cara menghitung dan apakah harga ini saham wajar itu berapa, ya. Tentunya Bapak Ibu lebih paham daripada kami karena di sini saya yakin dengan 3 pengajar tadi Bapak Ibu sudah banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu itu, ya. Kami hanya menyajikan data-data kepada Bapak Ibu semua supaya memahami emiten mulia ini seperti apa. Ini rencana yang akan kami lakukan 5 tahun ke depan. Kita bisa melihat tahun 2022 sektor safety glass itu kami lakukan investasi satu pre-processing line itu sekitar $1 juta. Kita juga melakukan upgrade mesin botol yang lama menjadi lebih baru sehingga kami harapkan efisiensi produksi meningkat itu sekitar $3 juta. Tahun 2022 kami sudah mulai memesan satu line mesin produksi botol ya dengan kapasitas 90 ton per hari dengan investasi sekitar $8 juta dan mesin ini kami harapkan dapat beroperasi di semester pertama, akhir semester pertama di tahun 2023. Jadi penambahan ini 90 ton, kalau kita kalikan dengan 30 hari, itu kan sekitar 2.700. Dikali efisiensi, mungkin setahun kira-kira 25.000 ton. Nah, dengan adanya penambahan botol ini, kami harapkan bisa menambah pertumbuhan growth sekitar 2,5-3%. Ya, ditambah dengan ada processing daripada safety glass, kami harapkan dengan 2 investasi ini, kami bisa growth sekitar 4%. 2 investasi ini. Dan kami harapkan juga dengan nanti ada efisiensi produksi yang kami lakukan dari upgrade mesin, maka pertumbuhan itu bisa di atas 5%. Kemudian tahun 2023, apa yang akan dilakukan oleh company? Kita bisa melihat di safety glass kami akan melakukan expansion untuk home appliance, seperti yang tadi saya sebutkan, untuk kulkas, dan sebagainya yang mirip-mirip seperti itu sekitar $3 juta. Kemudian kami juga akan melakukan upgrade daripada mesin glass block yang sudah berusia cukup lama menjadi lebih baru. Pada tahun 2024 kami akan melakukan rebuild atau furnace dengan suhu sekitar 1.600 derajat. Itu kami akan lakukan upgrade, kita akan bongkar dan kita bangun kembali. Apa manfaat yang didapatkan setelah membongkar kembali? Tentunya kita harapkan kita bisa menambah kapasitas sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, dengan teknologi-teknologi yang baru, kami dapat melakukan saving daripada pemakaian gas, ya sekitar 10%. Ya. Kemudian
Kami juga berencana untuk melakukan expansion lagi di glass block line, ya mungkin di 2024. Dan pada tahun 2026 kami akan melakukan rebuild kembali line yang ke-3, C3 ya. Dan tahun 2025 itu C2. Nah, dengan demikian sampai tahun 2026 mesin produksi atau furnace daripada botol tadi itu akan menjadi baru semua. Ya, itu akan menjadi baru semua. Demikian juga di float glass di line 2. Itu butuh biaya sekitar $40 juta yang akan dilakukan di tahun 2026. Selain capital expenditure ini, maka tiap tahun Mulia Glass memiliki rutin capex sekitar 12 sampai 13 juta dolar yang digunakan untuk memelihara mesin-mesin yang beroperasi sekarang supaya tidak ketinggalan softwarenya maupun partnya ya yang tua-tua kita ganti menjadi lebih mudah untuk memaintain mesin ini supaya dapat menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang cukup baik. Ini adalah loan. Tadi saya sebutkan di dalam hedging antara US dollar dengan rupiah bahwa saat ini seluruh pinjaman daripada Mulia Glass ya di luar LC, fasilitas LC itu adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi kami tidak memiliki pinjaman jangka panjang dalam bentuk US dollar selain daripada fasilitas LC yang jangka pendek yang di bawah 1 tahun. Kalau fasilitas LC harus terpaksa US dollar. Ya. Kita bisa melihat tahun 2021 loan balance kami dari 1,2 triliun akhir 2022 menjadi 939 miliar, 2023 641. Kemudian tahun 2026 seluruh loan itu sudah lunas. Ya. Kalau kita melihat daripada capex tadi, maka di tahun 2024 sampai 2026 itu akan terjadi rebuild, ya, akan rebuild kembali. Dan kalau kita melihat EBITDA yang dihasilkan dengan loan ini, maka kita tidak perlu terlalu khawatir dengan fundingnya, ya, karena di satu sisi kita punya loan sudah turun, di satu sisi EBITDA kita juga cukup baik. Nah, kalau kita melihat EBITDA 1,4 triliun tadi yang dihasilkan di tahun 2022, sebenarnya kewajiban untuk membayar installment loan maupun interest payment-nya sekitar 375 miliar. Dan tahun 2023 370, kita bisa melihat turun 325, 208, 93 dan 108. Dengan melihat proyeksi kami 5 tahun ini, maka walaupun ada capex yang dikeluarkan tadi, tentunya kami bisa memanage hal ini ya dengan melihat resiko-resiko ini. Jadi kami juga tidak terlalu khawatir dengan adanya kenaikan daripada faktor US dollar tadi. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan walaupun kita hanya waktu 1 jam dengan pemaparan ini dan mungkin Bapak Ibu tidak semua ingat. Tapi tadi saya lihat di bawah sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kami jawab. Nanti Bu Medriani ataupun Bu Linda juga bisa jawab. Dan kami bertiga akan coba memberikan kepada Bapak, Ibu informasi yang sebaik mungkin. Mudah-mudahan jawabannya nggak susah-susah, ya. Dan kami bisa menjawab sehingga kita bisa memiliki pandangan yang sama terhadap Mulia ini, sehingga nanti kalau Bapak atau Ibu ingin berinvestasi, kebetulan ngelirik Mulia, oh tahu loh barang Mulia ini kayak apa, jadi nggak beli kucing di dalam karung ya Pak Donald kan value investor gitu ya, jadi tidak beli kucing dalam karung. Oh ternyata saya beli barang Mulia ini, ternyata Mulia itu glass block itu terbesar di dunia ya, ternyata botolnya terbesar di Indonesia ya, oh ternyata produk Mulia itu juga dipakai oleh Daihatsu, kemudian untuk
botol-botol itu juga dipakai oleh kompetitor produsen-produsen yang sudah terkenal di Indonesia maupun di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu kasih kepada kami nggak susah-susah buat kami untuk menjawabnya. Terima kasih.